Sejarah Pancasila dan Piagam Jakarta. Rumusan Pancasila 1 Juni 1945 terdapat dalam apa yang disebut Piagam Jakarta. Piagam ini dibuat setelah melalui rapat maraton yang berlangsung selama sepekan mulai 10 sampai 16 Juli 1945. Pada lobi yang berlangsung di sore hari pada 17 Agustus 1945, sempat terjadi kekhawatiran bila usaha itu akan mengalami kegagalan. Semua tahu akan sikap keras Ki Bagus Hadikusumo yang menganggap rumusan di Piagam Jakarta sudah final dan merupakan jalan kompromi terbaik. Ki Bagus tidak memilih kata ketuhanan saja, tetapi menambahkan dengan Yang Maha Esa atau menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Pendapat yang sama juga dikatakan pakar hukum tata negara almarhum Dr. Hazairin. Menurut Hazairin, istilah tersebut hanya mungkin berasal dari kebijaksanaan dan iman orang Indonesia yang beragama Islam. Tokoh nasionalis Islam sendiri yang menandatangani Piagam Jakarta, yaitu Abi Kusno Cokrosojoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Wahid Hashim tidak pernah memprotes perubahan tersebut. Soekarno saat itu menawarkan 5 prinsip dasar negara yang disebutnya sebagai Pancasila, terdiri atas kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Dan setelah Ki Bagus berpidato pada hari yang sama, yakni masih pada tanggal 31 Mei, Prof. Mr. Dr. Supomo menyampaikan pemikirannya. Dia menyampaikan mengenai pilihan 3 teori negara yang disebutnya sebagai teori perorangan, teori golongan, dan teori. Ini bukan saja dapat mengintegrasi seluruh pandangan para anggota BPUPKI menjadi satu ketuhanan utuh, tetapi juga disampaikan dengan retorika yang kuat. Meskipun Islam pun bersikap senada, pencoretan 7 kata tersebut dikhawatirkan akan mementahkan kembali masalah yang sudah diselesaikan. Tulis Safruddin Bahar dan Nani Hudwati. Umat Islam menjadi tidak punya merasa memiliki atas bangsa yang hendak berdiri merdeka itu. Menjelang peristiwa pertempuran Surabaya 10 November 1945, keluarlah fatwa jihad dari Kiai Haji Hashim Asy'ari bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari iman mereka yang berperang dan kemudian mati dalam pertarungan adalah mati syahid. Sejarah penciptaan lambang Pancasila. Eksistensi Sultan Hamid II dalam sejarah perjuangan negara Republik Indonesia nyaris tak terasa, padahal beliau adalah desainer lambang negara Indonesia yang disebut Garuda Pancasila. Meski sejarah menutup-nutupi sumbangsi Sultan Hamid II selaku perancang lambang negara Indonesia tersebut tak boleh dilupakan. Secara politik sebenarnya tak ada alasan untuk menghalangi pengakuan terhadap hasil karya Sultan Hamid II. Namun entah kenapa hingga hari ini hal itu masih belum dapat terrealisasikan. Ada baiknya kita sedikit dapat menoleh ke belakang, mencari tahu salah satu bapak penting dalam negara tercinta kita. Sultan yang cerdas. Sultan Hamid II ini dikenal dengan Sultan yang cerdas. Ia adalah orang yang pertama yang menempuh pendidikan di Akademi Militer Belanda atau di KMA, semacam akabri dengan pangkat Tenan II Infanteri pada tahun 1936. Ia juga menjadi ajutan Ratu Juliana dengan pangkat terakhirnya yaitu Mayor Jenderal. Lalu beliau memperoleh jabatan penting sebagai Wakil Daerah Istimewa di Kalimantan Barat atau DKIB. Lalu beliau memperoleh pangkat tertinggi sebagai asisten Ratu Kerajaan Belanda dan menjadi orang Indonesia yang pertama yang memperoleh pangkat tertinggi dalam bidang kemiliteran. Lalu mengkoordinasi kegiatan perancangan. Sultan Hamid adalah salah satu tokoh penting nasional dalam mendirikan Republik Indonesia bersama rekan-rekannya yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Mr. Rum, dan Muhammad Yamin. Dalam sejarah pendirian Republik Indonesia, Sultan Hamid pernah menjadi ketua delegasi BFO atau Wakil Daerah Negara Buatan Belanda. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 2 pada tahun 1949, Sultan Hamid Al-Qadri diangkat sebagai Menteri Negara Republik Indonesia Serikat. Beliau juga dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk mengkoordinasi kegiatan perancangan ini. Lalu Bhinneka Tunggal Ika.
Dari transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Mas Agung pada tahun 1947, file dokumen proses perancangan lambang negara disebutkan ide perisai Pancasila lalu muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang lambang negara. Ia teringat kepada perkataan Presiden Soekarno bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dasar negara Indonesia, yang mana sila-sila dasar negara yaitu dapat divisualisasikan dalam lambang negara. Lalu, pada tanggal 10 Januari 1950 dibentuklah panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara yang bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintahan DPR RIS adalah rancangan Sultan Hamid II. Dialog intensif antara perancangan Sultan Hamid II, Presiden RIS Soekarno, dan Perdana Menteri Muhammad Hatta terus dilakukan untuk penyempurnaan lambang negara. Terjadi kesepakatan mereka bertiga mengganti pita yang dicengkram Garuda, yang semula adalah pita berwarna merah putih, menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu karya anak bangsa, pada tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara Indonesia yang dibuat oleh Menteri Negara Republik Indonesia Serikat, yaitu Sultan Hamid II, diajukan kepada Presiden Soekarno. Lalu rancangan ini menjadi pertimbangan karena adanya keberatan pada gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis. Lalu Sultan Hamid mengajukan rancangan gambar berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta Raja Wali yang disebut Garuda Pancasila. Lalu menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet Republik Indonesia Serikat, dan menyebutkan rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan, pemakaiannya dalam sidang Kabinet Republik Indonesia. Ketika itu, gambar bentuk kepala Raja Wali Garuda Pancasila masih gundul dan tidak berjambul. Inilah hasil karya anak bangsa Sultan Hamid II, Menteri Negara Republik Indonesia Serikat. Kemudian Presiden Soekarno memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu di depan umum Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950. Yang terakhir yaitu bentuk final lambang negara. Penyempurnaan kembali lambang negara itu terus diupayakan. Kepala burung yang gundul menjadi berjambul, bentuk cakar kaki yang mencengkram pita dari semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan dengan masukan Presiden Soekarno. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara. Rancangan terakhir inilah yang menjadi lampiran resmi PP nomor 66 tahun 1951. Salah satu keistimewaan Garuda Pancasila terletak pada warna keemasannya, yang melambangkan cita-cita para perintis kemerdekaan untuk membangun masyarakat adil dan makmur. Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia. Menurut Soekarno sendiri, Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari akulturasi budaya dan tradisi Indonesia. Akulturasi budaya tersebut adalah dari budaya India, Barat, dan Islam. Filsafat Pancasila secara umum adalah hasil pemikiran yang sudah tertanam dalam bangsa Indonesia dan dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai suatu kenyataan dan nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai untuk bangsa Indonesia. Dan Pancasila juga sudah memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi NKRI dengan beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik atau keragaman pendapat yang dialami oleh bangsa Indonesia. Hal ini ditinjau dari keanekaragaman agama, suku bangsa, adat, budaya, ras, golongan, dan sebagainya. Potensi ini terkandung dalam sila pertama dan terakhir, yaitu ketuhanan yang Maha Esa serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua adalah Pancasila menjunjung tinggi dan menghargai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, secara berkeadilan dan disesuaikan dengan kemampuan serta hasil usahanya.
Dan hal ini ditunjukkan oleh sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sila ketiga ini adalah Persatuan Indonesia, di mana memang dengan sila Persatuan Indonesia ini, bangsa Indonesia yang memiliki banyak sekali suku, banyak sekali bahasa dapat bersatu. Dan alasan yang keempat adalah alasan yang terakhir yang akan saya jelaskan. Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini dijamin oleh sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dijelaskan lagi bahwa konsep mengenai keadilan itu ada banyak, dan adil ada contohnya adil terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dan sebagai agama yang rahmatan lil alamin, misi besar Islam adalah implementasi keadilan dalam segala sendi kehidupan. Jadi Islam ingin keadilan ditegakkan dimanapun. Dan di sila kelima ini menekankan pada keadilan sosial,